Kita perlu lihat nih, perlu belajar nih dari kecil. Kenapa? Karena kan Aceh ini berapa tahun ini kan selalu dikatakan Aceh ini termiskin. Padahal kan potensi daerah kita kan luar biasa. Halo guys, sahabat Yara. Sore ini kita berkunjung ke Desa Lamteba, tepatnya di Kabupaten Aceh Besar. Jadi kita langsung aja wawancarain Pak Safar ya. Nah, hari ini pakai topi dulu ya, di petani ya. Pak Talia ya. Hari ini kita panen cabai hari ini. Ini rame-rame datang nih. Ada Hamdani, ini khusus dari Aceh Barat nih, Ketua RT Aceh Barat. Nah, itu yang paling ganteng. Hamdani, yang brewok. Nah, ada Iskandar dari Aceh Utara, ada Putra dari Aceh Jaya, ya. Ada Oji dari Aceh Tengah, ya. Ya, ini kita buka cabai nih, rame-rame mau panen ini sampai ke sana cabainya nih. Nah, ini nanti mau tanam lain lagi nih. Lamteba kan biasa dikenal sebagai lebih dikenal tempat orang tanam ganja. Ini enggak, ini berubah sedikit terubah jadi tetap tempat menanam yang produktif. Kita tanam cabai, terus mau tanam jagung, terus apa Balan? Bawang. Tanam bawang. Banyak kali berapa? 2 hektar. Belum tanam udah mati duluan kita. Ini nih. Ya. Ini mau promosi ini juga, promosi apa? Wisata petik cabai hari ini. Wisata petik cabai hari ini. Yang mau outing, yang mau gathering, yang mau camping, di sini juga ada camping groundnya di daerah sana tuh. Itu view-nya langsung Gunung Selawah. Tuh view-nya langsung Gunung Selawah. Baik, terima kasih Ibu Pembina Yara. Selanjutnya, Cak, kita mau tanya ke Bang Hamdani, kayak mana? Bang Hamdani, gimana kunjungannya hari ini ke Desa Lamteba? Ya, ternyata setelah sampai Lamteba, saya baru tahu begini sebenarnya cabai ini yang bikin kita pedas. Ini asli cabai, bukan cabai-cabean. Ini benar-benar pedas nih cabainya. Dan inilah rekan-rekan kita semua. Oke, kita kembalikan. Untuk selanjutnya kita akan meminta pendapat. Ini kawan kita dari Aceh Tengah ya. Oke, nih coba. Di sana ada pokat ya mungkin ya. Aceh Tengah mana Aceh Tengah? Potensi Aceh Tengah gimana aja? Aceh Tengah. Kalau Aceh Tengah lebih ke kopi dengan pokat. Mungkin di sini lebih harus ke tumbuhan lain gitu. Biar jangan sama-sama kali. Yang penting jangan ganja. Saya Iskandar, Ketua Yara Perwakilan Aceh Utara. Langsung mengunjungi ke lokasi di Lamteba. Biasanya Lamteba secara image di beberapa media, baik media cetak maupun media online, dikenal tempat lahan penanaman ganja. Ini secara skala nasional dikenal Lamteba ini adalah tempat bercocok tanam ganja. Tapi alhamdulillah setelah mengunjungi ke tempat di Lamteba, Kabupaten Aceh Besar, namun sudah ada tanaman ataupun bibit-bibit pertanian yang produktif, misalnya seperti cabai, tomat, dan juga kunyit, pinang, dan rencananya yang diwacanakan oleh Humas Yara Pusat ingin menanam bawang. Tapi bisa kita lihat juga bagaimana perkembangan dan pertumbuhan bawang yang akan di try out uji coba penanaman untuk perdana di Lamteba oleh Humas Yara Pusat. Terima kasih. Udah gerah loh, berkeringat, udah basah semua ini. Udah cukup. Oke, kita kembali ke Ketua Yayasan Advokasi. Ya. Sebenarnya banyak lahan-lahan di Lamteba ini yang belum dimanfaatkan ya. Jadi kalau kawan-kawan di Banda Aceh sudah banyak juga sebenarnya yang punya kebun di sini ya. Yang seperti waktu perjalanan kita tadi kan ada punya Kak Darwati di samping pinggir jalan tuh sudah dipagar. Kemudian ada juga yang sudah dipagar, sudah. Nah, kita kan agak ke dalam sedikit. Nah, jadi sepanjang jalan itu sudah banyak sebenarnya kebun-kebun yang dibuka oleh kawan-kawan dari Banda Aceh ya. Ke dalam banyak juga nih, kalau yang berkebun mungkin saya pikir cocok ya. Untuk investasi juga boleh, investasi juga untuk ya investasi lah, saya pikir bisa nanam apa ya, bisa nanam. Ini kan kita kerjasama dengan masyarakat, tanam apa, tanaman muda
Tapi nanti di setelah itu kan kita akan tanam kelapa. Kini baru ada kelapa hibrida kita beli, kemudian pinang hibrida, kemudian ada jengkol, ada pete ya. Di sini ada juga dulu dekat saya ini ada Mas Rizal, wartawan Serambi Indonesia. Sekarang udah berpindah ke sana, sebelah sana itu sama kawan-kawan dari Gerak, ada Askalani juga di sini buka kebun. Ya mereka setiap minggu rajin kemari. Ya. Kalau kita mungkin karena waktunya terbatas ya, karena ada kerja-kerja lain kadang-kadang jarang sempat kemari. Ya ini lagi sempat kemari ya kita sempatin. Kita lihatlah bagaimana kebunnya sekarang udah bagus lah, udah cabainya udah banyak ya. Jadi kawan-kawan di Banda Aceh yang kira-kira suka bertani, saya pikir tidak ada salahnya ya untuk kerjasama ya. Untuk kerjasama atau nanti bisa cari lahan-lahan di sini. Banyak juga yang lahan-lahan masih ada yang masih jual lahan ya. Saya pikir tidak ada salahnya kita investasi di sini, kita coba bertani ya. Dan potensi sangat bagus lah. Ya sebenarnya kan bisa juga ya dari sektor kita berdayakan UMKM di bidang pertanian koperasi ya. Kalau pemerintah mau banyak lahan-lahan di sini yang bisa dikembangkan untuk membantu masyarakat ya. Tapi saya pikir bantuan itu jangan setengah-setengah ya, harus tuntas dari hulu sampai hilir ya. Misalnya dulu saya dengar pernah dibantu masyarakat untuk membersihkan kebun, kemudian dikasih bibit jagung ya, tanam jagung dulu menggantikan supaya tanam ganja. Kemudian nggak jalan, kenapa? Setelah dibersihkan, kemudian dikasih bibit jagung, tapi tidak dikasih pagar, sehingga ya kalau tidak dipagar kan ditanam kan sama juga, nggak bisa tuntas ya. Kita perlu lihat nih, perlu belajar dari kecil. Kenapa? Karena kan Aceh ini berapa tahun ini kan selalu dikatakan Aceh termiskin. Padahal kan potensi daerah kita kan luar biasa. Seluruh Aceh itu luar biasa, bukan hanya Lam Tebah. Lam Tebah kan Aceh besar hanya bagian sedikit ya. Kita potensi lautnya cukup luar biasa. Potensi alam hampir di seluruh Aceh itu tanah kita tanah sangat makmur. Jadi kalau kita kemudian dikatakan menjadi daerah miskin kan aneh sebenarnya. Aneh dan menyedihkan sebenarnya. Kenapa? Ya saya pikir kalau dikatakan kita kadang-kadang tanah seperti ini tidak dimanfaatkan, dibilang orang Aceh malas. Bukan malas, tapi memang bagaimana kita usahakan. Kalau buka kebun kan perlu modal juga. Nah kalau tidak disupport oleh pemerintah, oleh perbankan ya, untuk membantu sektor-sektor seperti ini, saya pikir ya masyarakat kan nggak bisa jalan dia. Tanah punya, banyak ya masyarakat Lam Tebah ini punya tanah. Tapi mereka nggak bisa, karena buka kebun itu kan butuh modal dia. Butuh modal, butuh hidup ya. Nah mungkin ini juga ya kita belajarlah bagaimana kebutuhan ini sebenarnya apa yang menjadi kendala-kendala sehingga lahan-lahan di sekitar kita ini kan banyak tidak berfungsi, jadi tidak produktif. Karena tanahnya bagus, lahannya bagus. Ya kenapa? Ya ternyata setelah kita tanya, ya nggak ada modal. Bagaimana kita upayakan? Nah, kalau nggak ada modal, ya tanahnya terbengkalai seperti ini. Kemudian yang orang yang hidup dari biasanya dari agen-agen itu beli hasil bumi juga usaha mereka juga tidak lancar. Ya semuanya macet. Ya karena dari produksinya, dari tanahnya yang memproduksi itu sebenarnya nggak produksi ya macet semuanya. Jadi itulah yang mungkin salah satu membuat kita ya miskin ya. Nah, ketika udah miskin tuh nggak bisa sekolah ya udah miskin, nanti jadi miskin, jadi bodoh ya. Kita belajar dari pelan-pelan dari hal yang kecil. Ya, jadi kalau kita tidak belajar dari hal yang kecil, kemudian kita tidak tahu ide besarnya apa yang mau kita selesaikan. Karena ide besar yang mau kita selesaikan adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil. Nah, karena persoalan kecil itu banyak, jadi kan harus ada gerakan yang besar. Nah, tapi gerakan itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil. Nah, inilah kita mengimplementasi persoalan-persoalan kecil apa sebenarnya. Ya, jadi Yayasan Advokasi Rakyat itu bukan hanya sekedar advokasi hukum sebenarnya ya. Kalau advokasi hukum itu kan sudah rutinitas kita, karena di kita ada puluhan pengacara, kemudian ada paralegalnya, tapi juga sudah berpikir tentang bagaimana sih sebenarnya menarik perhatian kita, kenapa sih kita menjadi
peringkat daerah yang miskin, ya. Kemudian kita juga lihat korelasinya dengan pendidikan. Kemudian kita cek dengan kawan-kawan perwakilan kan kita coba inventarisasi informasi. Bagaimana di kabupaten itu, bagaimana sih masyarakatnya bisa hidup, gitu, bisa dapat uang bagaimana. Nah, kalau orang nggak dapat uang kan, ya namanya nggak ada uang, nggak ada penghasilan, nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa sekolah, nggak bisa beli, kan ya masuk kategori miskin, ya. Nah itu juga masalah ya, masalah. Jadi ke depan kita juga bisa hal seperti ini, kita juga akan menyampaikan, mendorong kepada pemerintah daerah setempat, ya, memberikan perhatian dari hasil-hasil yang kita temukan, ya, informasi-informasi yang kita kumpulkan, ini menjadi sebuah gagasan nanti yang semoga bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat kita semua. Ya, kalau semua masyarakat kita senang, sejahtera, makmur, ya ini kan secara tidak langsung ya, langsung menurun. Kalau menurut kami ya, langsung bisa menurunkan angka kriminalitas. Jadi pasti persoalan-persoalan hukum juga akan menurun. Nah ini kita kan persoalan hukum kita tinggi nih, baik itu KDRT, baik itu pencurian, terutama narkoba ya. Kadang-kadang kenapa nggak KDRT? Duit nggak ada. Kadang-kadang kalau begitu nggak ada duit kan, masalah-masalah sepele itu kan bisa jadi pemicu sehingga terjadi KDRT. Begitu KDRT sudah jadi persoalan hukum. Kemudian begitu juga narkoba. Ya. Orang tidak ada uang, kemudian ada peluang, ada orang menawarkan. Kemudian dengan desakan ekonomi, ya, tidak ada pilihan bagi dia. Kemudian dia harus ya ikut arus. Nah, sebenarnya dia tahu itu nggak bisa, tapi dia kadang-kadang tidak ada pilihan. Walaupun itu bukan sebuah pembenaran, ya, itu secara teori bagi orang yang belum di posisi itu. Nah, tapi kalau yang sudah di posisi itu mungkin lain pikirannya. Nah, inilah kita bisa mencegah supaya orang-orang jangan masuk ke dalam kondisi seperti itu, seperti apa. Ya. Nah, kalau orang sudah makmur juga, sudah sejahtera, uang sudah ada, orang juga bayar pajak juga sudah tentu tidak keberatan. Ini jangankan kita suruh bayar pajak untuk membangun negeri, ya kadang-kadang untuk makan aja susah. Ya. Jadi intinya itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan, bagaimana memperbaiki ekonomi masyarakat kita. Ya, seperti itulah. Ya, jadi pesannya sahabat Yara, pintar-pintarlah melihat potensi yang ada. Karena Tuhan memberikan ini semua bukan tanpa sebab. Halo, lagi live. Bang Yudi. Suaranya.